Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah, bersyalawat kepada Nabi dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jumpa lagi belajar fisika bersama Pak Nur Syam. Kali ini dalam serial pembahasan soal fisika, ya, Basofi, bahas soal fisika. Mari kita lanjutkan sebagai bahan untuk pendalaman materi buat kelas 10 tentang pengukuran. Soal yang pertama, gambar berikut ini menunjukkan hasil pembacaan skala pengukuran diameter bola. Jadi ini yang diukur adalah diameter. Kemudian menggunakan micrometerscope. Volume bola yang terukur adalah, jadi ada diameter yang terukur, ya, dan ada volume yang diminta. Jadi ini diameternya dibaca dulu, nanti akan volumenya. Tentu saja kalian menggunakan volume bola, yaitu 4/3 PR pangkat 3, ya. Mari kita baca dulu D-nya, diameternya. Ini adalah mikrometer, skala utamanya adalah 4, tapi ini sudah terlihat, maka D-nya adalah, bawahnya sudah terlihat, 4,50 tambah, ini skala putar atau nonisnya ini di angka 11, jadi 11/100 0,11, maka diameternya adalah 4,61, ya, milimeter dengan 3 angka penting. Nah, sekalian, kalau kamu menggunakan cara-cara pemahaman volume bola waktu SMP atau SD, maka kamu akan menghitungnya seperti biasa. Nah, tapi kita ikuti dulu menghitungnya, ya, untuk memperkuat kamu. Jadi ini adalah 4/3, ya, kali pi 3,14 kali, ini jari-jarinya adalah setengahnya, jadi ini 4,61 dibagi 2 kali pangkat 3, ya, maka ini akan menjadi 4/3 kali 3,14 kali 2,305 pangkat 3. Nah, ini kalau menggunakan dihitung terus pakai kalkulator, sebetulnya sudah disediakan dari pembuat soal ini, yaitu yang ini, ya. Hasilnya adalah 51,27209 milimeter pangkat 3. Nah, karena ini kamu sekarang kelas 10 SMA, maka yang diminta bukan sekedar bisa menghitung, tapi menggunakan kompetensi pengukuran, di mana hasil pengukuran memiliki angka penting, ya. Jadi yang dijawab apa? E. Kenapa E? Ini jawabannya. Karena semua itu penghitungan, yang diukur adalah D-nya. Berapa angka penting? 3 angka penting. Maka carilah opsi yang 3 angka penting. Inilah jawabannya. Begitu, ya. Perkalian, pembagian menggunakan angka penting yang paling sedikit. Kalau dikalikan dengan angka-angka bukan pengukuran, hasilnya mengikuti ukuran ya, yang angka penting yang hasil pengukuran. Berikutnya. Oke, ini tentang menyaji data, karena di keterampilannya adalah menyaji data, ya. Masih tentang pengukuran. Jadi ada soal seperti ini, pengukuran volume dan massa batu kerikil sejenis, ya. Ini ada data yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Di sebelah kirinya adalah volume, di sebelah kanannya adalah massa. Kemudian jika diajukan juga, jadi ini kamu harus bisa melihat informasi tentang angka-angka atau disebut dengan kemampuan numerasi, ya. Di sebelah kanan ini ada grafik. Tentu saja ini adalah X, sumbu X, ini adalah sumbu Y, dan ternyata regresinya ini
menggunakan ini sebagai sumbu Y, ya ini sebagai sumbu X ya. Ini adalah gradien di sini ya. Plus ini adalah Y0. Begitu persamaan umumnya ya. Nah, pertanyaannya, tafsiran dari data dan grafik tersebut adalah pertama, makin besar volume, makin besar masanya. Kalau ada kalimat seperti ini, maka ini adalah variabel bebas, harus bebas dulu. Baru yang disebut variabel terikat. Nah, sekarang lihat, variabel bebas itu sumbu X. Benarkah sumbu X-nya menyatakan volume? Benar. Benarkah makin masanya menyatakan sumbu Y-nya? Benar. Maka ini tafsiran yang benar. Yang kedua, volume sebanding dengan massa. Kalau ada kalimat volume sebanding massa, maka volume adalah kata sebanding ya. Kalau kata sebanding, volume ini adalah variabel bebas Y dan massa variabel terikat. Volume adalah variabel terikat dan sedangkan massa adalah variabel bebas. Nah, karena ini bertentangan dengan nomor 1, maka ini salah. Ya, karena volume ternyata ini volumenya ada di sumbu X ini ya. Nih, volumenya di sumbu X. Kemudian yang ketiga, massa jenis batu adalah gradien batu kerikil yaitu 2,99. Nah, sekalian, gradien itu adalah delta Y ini per delta X ya. Nah, ternyata delta Y-nya itu volume. Kan menurut di sini gradien adalah delta Y per delta X. Per delta X. Per delta X. Nah, sedangkan ini adalah delta Y-nya itu massa. Massa dibagi volume. Dan massa per volume ini kan adalah rho, massa jenis. Massa jenis adalah gradien, betul, dan nilainya adalah ini 2,99. Ini betul ya. Nah, kemudian yang keempat, variabel bebas adalah volume. Bebas itu adalah sumbu X. Nah, ini tadi sudah disebut ya, V ini X, berarti ini betul. Variabel terikat adalah massa, ini sumbu Y ya. Nah, variabel terikat itu sumbu Y. Jadi ini Y-nya adalah M ya, betul. Oke, kemudian yang akhir, jika volume batu massa 100 cm3, massanya sekitar 300. Nah, ini kamu bisa gunakan persamaan regresi tadi. Jadi M ya, M di situ sama dengan 2,9903 V ditambah 1,1418. Nah, ganti ini dengan 100. Maka ini menjadi 299,03 ditambah 1,1418. Nah, dijumlahkan kan, ditambah 1, jadi sekitar 300 gram ya. Ini juga betul. Itu ya. Pernyataan yang benar berarti adalah 1, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Soal yang nomor 3. Siswa SMA 108 mengukur massa jenis dengan cara mengukur volume dan massanya. Ya, ini ada alat ukurnya. Ini adalah gelas ukur. Gelas ukur itu mengukur volume ya. Volume. Sedangkan ini ada neraca. Mari kita hitung dulu. Massa jenis yang dihasilkan adalah, kamu tahu massa jenis itu rho adalah massa dibagi volume. Nah, kita hitung sekarang. Lihat pengukurannya, massanya dari neraca, dari sini. Nah, di sini sudah disebutkan ada bagian 3 lengan, ini tinggal dijumlahkan ya. Berarti 100 ditambah 97 ditambah 0,5 berarti 197,5 gram. Nah, sekarang volumenya. Nah, ini ditampilkan volume sebelum batunya masuk adalah 60. Sesudah masuk 85, volumenya dikurangi ya. Nah, dikurangi menjadi 85 dikurang 60 menjadi 25 ya.
25 apa sih? Itu satuannya mililiter. Maka rho-nya adalah 197,5 dibagi 25 ya. Hasilnya adalah ini kurang lebih mendekati 8. Mendekati 8. 200 itu kan hampir 200. Iya, 200 kalau dibagi berarti 197,5 dibagi 25. Nah, ya. Ini adalah 7,90. Nah, ini juga harus menggunakan prinsip angka penting. Ini angka pentingnya 4 angka penting, yang ini angka pentingnya 2 angka penting. Maka penulisan ini harus dilanjutkan apabila ini soal pilihan ganda, maka carilah yang 2 angka penting dengan angka yang mendekati ini. Hasilnya adalah 7,9 gram per mililiter. Ya, itu saja anak-anak sekalian untuk pembahasan soal fisika terkait pengukuran. Semoga manfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.